Sebagai anak bangsa, loyalitas kita adalah pada bangsa dan negara, bukan pada pemerintah yang lebih mementingkan kepentingan keluarga dan kroni-kroninya. Wacana pemaksulan yang sudah dimulai digulirkan beberapa politisi seharusnya tidak berhenti pada wacana, perlu aksi nyata. Oleh karena itu sobat, mari kita bergotong royong menolak calon pemimpin yang lahir dari proses demokrasi yang cacat moral. Jangan kasih kendor, kita gaspol mengawal Presiden, TNI Polri, dan KPU agar tidak berlaku curang. Hai sobat, senang berjumpa Anda, saya Bung Klau, mari kita racik. Sobat, ketika Gibran Rakabuming dipaksakan menjadi calon wakil presiden dengan cara kolusi dan nepotisme, banyak dari kita sudah merasa skeptis pemilu akan berlangsung jujur dan adil. Banyak komentar di media dan media sosial mengatakan bahwa pemenang pemilu sudah diketahui dari sekarang, bahwa Presiden Jokowi akan menggunakan kekuasaannya untuk memenangkan Prabowo Gibran. Janji Presiden Jokowi saat makan siang dengan 3 capres bahwa dia akan meminta ASN dan TNI Polri netral tidak bisa meyakinkan rakyat. Mengapa demikian? Karena hanya berselang 1 hari setelah Jokowi mengobral janji aparat akan netral, Satpol PP Bali mencopot atribut PDI Perjuangan dan gambar Ganjar Mahfud di jalan yang dilalui Presiden Jokowi. Intimidasi terhadap PDI Perjuangan terus berlanjut. Tanggal 8 November, kantor DPC PDI Perjuangan Solo didatangi aparat dengan alasan sekedar patroli. Ketua BEM UI, Melki Sedek Huang pun jadi sasaran. Melki dan ibunya mendapat intimidasi dari aparat TNI dan Polri gara-gara memprotes putusan Mahkamah Konstitusi. Aparat semakin menjadi-jadi. Satpol PP Pematang Siantar mencopot baliho Ganjar Mahfud di Pematang Siantar, Sumatera Utara. Jika Ganjar Mahfud diintimidasi dan mendapat perlakuan sewenang-wenang dari aparat, Prabowo Gibran malah dianak emaskan. Aparat kabarnya terjun langsung dalam operasi pemasangan baliho Prabowo Gibran di Jawa Timur. Konon ada instruksi dari pusat agar baliho Prabowo Gibran dipasang di seluruh Indonesia. Sobat, aroma tak sedap, aroma benih-benih kecurangan mulai merebak dari peristiwa Bali, Solo, Jawa Timur, Jakarta, dan Sumatera Utara. Tampak penguasa mulai unjuk kuasa, menunjukkan arogansi kekuasaan, menyalahgunakan kekuasaan yang dimandatkan rakyat demi memenangkan Prabowo Gibran. Gerakan mendukung Prabowo Gibran sepertinya sudah berlangsung secara terstruktur, sistematis, dan masif. Terstruktur karena melibatkan aparat dari tingkat pusat hingga daerah. Sistematis karena berlangsung dalam metode yang tertata rapi. Masif karena meluas hingga ke banyak provinsi. Beberapa elemen masyarakat memprotes keras pemasangan baliho di Jawa Timur. Ketua PBHI Julius Ibrani mengecam tindakan yang dinilainya sebagai bentuk kecurangan pemilu, bentuk ketidaknetralan Presiden Jokowi. Bahkan koalisi masyarakat sipil untuk pemilu demokratis langsung mendesak Bawaslu, Komisi Kepolisian Nasional, dan Komnas HAM untuk menyelidiki dugaan keterlibatan aparat dalam pemasangan baliho Prabowo Gibran dan perusakan baliho Ganjar Mahfud. Aparat boleh saja membantah, mencari alasan pembenaran dengan kalimat hanya menjalankan tugas pengamanan, hanya kurang komunikasi di lapangan. Namun rakyat sudah semakin cerdas menilai bahwa itu hanyalah kebohongan khas penguasa. Sobat, berbagai peristiwa di berbagai daerah membuat rakyat semakin khawatir pemilu akan berjalan curang. Sudah ada skenario drama Korea untuk memenangkan Prabowo Gibran. Rakyat makin khawatir ketika Presiden menempatkan orang dekatnya di posisi-posisi kunci yang bisa mendukung skenario drakor pemenangan Prabowo Gibran. Jenderal Agus Subianto hanya dalam 1 bulan naik pangkat dari Kasat menjadi Panglima TNI. Agus adalah Dandim Surakarta ketika Jokowi menjabat Wali Kota Solo. Konon, Letjen Maruli Simanjuntak menantu Luhut Binsar Panjaitan diproyeksikan menjadi Kasat. Selain Agus, Kapolri Listio Sigit Prabowo juga pernah menjabat Kapolresta Surakarta di saat Jokowi menjabat Wali Kota Solo. Agus dan Listio akan membentuk Trisula bersama Mendagri
Tito Karnavian. Tito adalah orang kepercayaan Jokowi. Saking percayanya kepada Tito, Jokowi sampai menabrak tradisi hierarkis Polri. Tito menjadi Kapolri termuda melompati 4 angkatan. Agus, Listio, dan Tito adalah trisula maut yang bisa diperalat untuk tujuan memenangkan Prabowo Gibran dengan segala cara. Juga memaksakan PSI yang dipimpin Kaisang Pangarep lolos ke Senayan. Jika memang sudah ditulis skenario drakor Prabowo Gibran wajib menang dengan segala cara, maka kasus di Bali, Solo, Jakarta, Jawa Timur, dan Sumatera Utara barulah sebuah permulaan. Bisa saja akan muncul banyak peristiwa yang membuat kita semua terkaget-kaget. Tidak menyangka betapa jahatnya penguasa yang selama ini kita puji, yang selama ini bertampang dan bermulut manis. Sobat, ketika kita menyadari demokrasi kita sedang diambang kematian karena dikendalikan oleh oligarki kakistokrasi, oligarki yang memiliki niat jahat, apakah kita semua hanya berdiam diri? Saya dan tentu banyak dari Anda resah dan marah. Kita marah karena terluka dengan pemimpin yang sudah melukai perasaan rakyatnya dengan mengkhianati konstitusi, lalu dengan entengnya meminta rakyat agar jangan main perasaan. Sebagai anak bangsa, loyalitas kita adalah pada bangsa dan negara, bukan pada pemerintah yang lebih mementingkan kepentingan keluarga dan kroni-kroninya. Wacana pemaksulan yang sudah dimulai digulirkan beberapa politisi seharusnya tidak berhenti pada wacana, perlu aksi nyata. Oleh karena itu sobat, mari kita bergotong royong menolak calon pemimpin yang lahir dari proses demokrasi yang cacat moral. Jangan kasih kendor. Kita gaspol mengawal Presiden, TNI Polri, dan KPU agar tidak berlaku curang. Mereka adalah abdi rakyat yang memiliki tanggung jawab untuk mengabdi kepada kita rakyatnya, bukan membodohi kita demi melanggengkan kerakusan berkuasa. Oke sobat, terima kasih sudah menikmati racikan Klau. Jika kurang enak mohon dimaafkan. Jika enak, nantikan racikan selanjutnya.